Halo sahabat kompas.com, gimana kabarnya? Ketemu lagi di obrolan newsroom bareng host yang mukanya makin bulat gara-gara kelamaan libur. Bareng saya David Purba. Dan saya Rizky Gonzaga. Ini kita makin kelamaan libur nih Bang John. Ya. Jadi geraknya makin agak berat. Iya. Iya. Tahun baru, semangat baru. Ada yang baru juga. Ada yang baru dong ya. Kita ada yang baru Bang John. Tahu apa yang baru? Apa itu? Make up artist. Oh, iya. Dan tahun ini kita punya make up artist. Sedang rasanya kita seperti host yang sebenarnya. Oh iya. Jadi merasa seperti sebelum-sebelumnya enggak? Sebelum-sebelumnya juga, tapi ini kita naik level gitu Naik ya. level, ya. Jadi nanti ada make up artist. Oh iya. Besoknya ada wardrobe. Oh ini Besoknya ada hairstyle. makin mantap aja. Besoknya kita dipecat yang banyak ya. Ya, tahun ini tadi Bang John bilang semangat baru, ada yang baru, target baru, tapi muka-mukanya muka lama. Targetnya makin banyak ya. Ya, hari ini Bang John ini kita mau membahas pekerjaan yang katanya ini menjadi apa ya? Idaman para mertua ya. Ya mertua. Para mertua ini. Sekarang ramai supaya anaknya bisa jadi PNS. Ya, jadi di 5 Januari 2024 ya Pak Presiden Jokowi itu mengumumkan bahwa pemerintah akan membuka formasi CSN gitu. Tahun ini katanya lumayan banyak kan ya dibanding tahun sebelumnya. Ya, 2,3 juta ya. Jadi ada formasi 2,3 juta dengan rinciannya tuh CPNS-nya yang baru lulus, yang fresh graduate-nya 690-an. Wah, juga tuh. Terus yang untuk P3K-nya artinya bahwa yang jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu sebanyak 1,6 juta. Itu tahun 2023 itu kalau nggak salah sekitar 572 ribuan ya. Ya. Untuk formasinya. Berarti memang tahun ini memang ada peningkatan cukup lumayan juga sih. Ya, dan instansi pusat dan daerah itu sudah dimintakan untuk mengusulkan kebutuhan ASN itu sampai di 31 Januari gitu. Jadi pemerintah daerah, instansi pusat itu memang harus mengirimkan gitu kebutuhan untuk ASN-nya. Jadi ya. Nah ini kita mau tampilin dulu bentar nih Bang John, rincian formasi di tahun 2024. ya. Ya, ini cukup banyak ya, itu 2,3 juta tadi ya Bang John ya. Iya, betul. Untuk CPNS itu 690 ribuan. Lalu untuk P3K itu 1.600.000. Dan ini memang kalau kita lihat fokusnya itu untuk kebanyakan itu tenaga kesehatan, lalu guru dan dosen juga gitu ya. Berarti memang peluang untuk tiga tenaga ini lebih banyak. Lebih banyak, lebih besar gitu ya. Lalu tesnya juga masih menggunakan komputer assist test gitu ya. Iya, oke. Untuk mengetahui update pendaftaran CSN 2024 sudah bergabung bersama kita PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara, Bapak Nanang Subandi. Selamat sore, Pak Nanang. Selamat sore, Bang David, Bang John. Gimana kabarnya? Apa kabar, Pak Nanang? Baik. Terima kasih banyak sudah bergabung di obrolan newsroom kompas.com, Pak Nanang. Siap, Bang David. Pak Nanang, sudah sejauh mana persiapan seleksi CSN 2024? Baik, terima kasih Bang David. Jadi ini update terbaru nih Bang David. Kemarin kita baru RDP nih Pak di Komisi 2 ya, terkait dengan rencana pembukaan seleksi CSN tahun 2024. Jadi ini masih dalam tahap persiapan Pak sebetulnya dengan Panslernas, dan tentunya kami sudah di saat ini kami dalam fase penyiapan Pak. Tadi Bang David sudah nyinggung terkait dengan surat kami ya, surat yang disampaikan oleh Pak Menpan ke seluruh pejabat pembina kepegawaian ya, untuk mengusulkan rencana kebutuhan. Jadi tadi kalau disampaikan yang idola mertua itu PNS Pak, sekarang jadi nambah nih Pak, ada P3K nih sekarang nih. Jadi jadi kalau ada calon mantu datang itu nggak mesti PNS Pak, P3K jadi kriteria baru nih sekarang nih Pak. Ya. Jadi Terus, datang
bawa martabak sekalian ininya Pak. Bawa SK Pak. Jadi ini ceritanya masih kita bahas Pak ya, karena memang ini kita masih menunggu usulan melalui sistem Pak. Jadi nanti teman-teman di pengelola kepegawaian di baik di pusat maupun di pemerintah provinsi kabupaten kota itu akan mengusulkan kebutuhannya gitu. Tadi sudah disampaikan tuh jumlahnya 2,3 Pak. Itu komposisinya 1,6 tuh P3K, yang 690 tuh kalau nggak salah untuk PNS lah seperti itu. Iya. Oke, berarti di tanggal 31 Januari Pak ya, untuk batas dari instansi pusat dan daerah itu untuk mengirimkan kebutuhan ASN-nya gitu, atau ada diperpanjang begitu Pak? Iya Pak, karena memang rencananya kami kan harus mengolah Pak, memverifikasi kembali usulan teman-teman dari para pengelola kepegawaian ya. Jadi memang kita ini tahun ini akan, karena jumlahnya sangat signifikan Pak, jadi kami mencoba menggunakan skema 3 periode Pak. Jadi mungkin nanti startnya di bulan pendaftaran mungkin di bulan-bulan Maret lah. Nanti pelaksanaan di bulan Mei. Nanti kita akan buka lagi pelaksanaannya Pak, maksudnya pelaksanaan tesnya gitu. Nanti ada 3 kali tes lah. Tapi bukan berarti 3 kali tes 3 kali harus lulus, enggak Pak. Ini hanya pembagian karena kapasitas lab-lab kami dengan jumlah pelamar yang estimasinya sekitar mungkin sampai 7 jutaan gitu Pak, butuh waktu yang sangat panjang dan harus selesai tahun ini Pak. Berarti 3 kali itu maksudnya bukan 3 kali membuka CSN-nya Pak, tapi 3 kali tahap ya. 3 kali pelaksanaan tesnya Pak. 3 kali pelaksanaan. Iya. Berarti kayak sekali administrasi, SKD, baru SKD begitu Pak? Iya, jadi kalau itu untuk yang PNS Pak, untuk yang P3K ini ada SKTT, nanti kita nunggu aturan resminya deh. Karena kemarin juga banyak SKTT yang dikomplain oleh teman-teman calon P3K ya. Oke. Berarti menyangkut usulan kebutuhan ASN itu belum semua ya, atau bagaimana Pak? Masih menunggu ini atau bagaimana? Masih belum final Pak, kita masih nunggu karena tentunya teman-teman di daerah juga masih menghitung ya antara analisis kebutuhan dan analisis beban kerja di masing-masing daerah dan juga membandingkan dengan data PNS atau P3K yang akan pensiun Pak. Oh, itu punya batas waktu untuk menunggu usulan itu sampai kapan Pak? Apakah sesuai periodenya itu atau gimana? Enggak, kalau usulan buat kebutuhannya tentunya kalau satu paket aja. Iya, jadi nanti kan formasinya itu Pak akan ditetapkan sekali ya, dan pendaftaran akan dilakukan sekali dan pelaksanaannya rencananya tiga kali tadi pelaksanaannya. Kalau usulannya sih saat ini sedang mengalir nih Pak, masih banyak belum klik final lah, masih ada waktu sekitar 2 mingguan lah untuk menunggu usulan dari instansi. Bulan ini ya? Iya Pak. Pak Lanang, bagaimana soal syarat pendaftaran CSN ini Pak? Apakah mungkin masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya gitu? Mungkin kalau kita mengaca di tahun 2023 yaitu ada, kalau misalnya kita mau minta dokumen, ada kartu keluarga, KTP, ijazah dan sebagainya gitu. Apakah mungkin ada tambahan kah atau masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya Pak? Untuk regulasi yang terakhir ya Pak, kita masih ngacu ke Permenpan 27 tahun 2021 Pak tentang pengadaan PNS dan Permenpan 14 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K. Jadi mungkin banyak pertanyaan yang masuk juga ke BKN. Intinya kalau ijazah udah pasti Pak, kan nggak mungkin baru lulus langsung daftar Pak. Yang kita verifikasi itu ijazahnya gitu. Bukan ada surat keterangan lulus gitu Pak. Jadi ijazah yang harus ijazah ya. Iya. Jadi bukan keterangan lulus. Bukan keterangan lulus. Jadi ijazah yang udah definitif lah gitu. Yang kedua juga mungkin tentunya data kependudukan Pak. Itu menjadi syarat juga. Dia ada syarat-syarat lain nanti ditentukan kemudian Pak, nanti kita nunggu regulasi yang akan kita terbitkan lah. Baik BKN maupun dari teman-teman dari Kementerian PAN RB. Oh, berarti ada kemungkinan ada tambahan-tambahan syaratnya ya Pak? Iya, ada kemungkinan Pak, karena memang tapi secara secara umum sebetulnya nggak ada perubahan Pak, karena memang dari tahun ke tahun seperti itu. Sama itu ya? Iya, sama seperti itu. Oh, sampai tahu mungkin ada tambahan misalnya keterangan vaksinasi
Covid harus disertakan. Intinya sih Pak, sebetulnya syarat satu tidak memberatkan Pak, dalam konteks apa ya, jangan sampai juga ini kan hak warga negara sama ya, kesempatannya sama gitu. Jadi nanti mungkin setelah lulus baru ada tes kesehatan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya nih Pak Danang dan Bang John, kayaknya memang seperti kayak ya mensyaratkan bahwa mereka-mereka yang belum lulus ini atau lagi skripsi segera menyelesaikan skripsinya nih. Jangan ditunggu kan, soalnya kan Surat nggak boleh dekat, ya. surat keterangan lulus nggak boleh kan, jadi banyak sampaikan harus pegang lembar ini. ijazahnya Harus gitu. cap nih, cap lulus ini. Berarti soal seleksinya itu tetap bulan Mei, kan sebelumnya kan sudah disampaikan bahwa bulan Mei seperti yang Pak Jokowi sampaikan, Pak Presiden sampaikan. Betul sekali Bang John. Jadi kemarin tuh sudah kita sampaikan juga ke para anggota Komisi 2 ya dalam RDP kemarin. Memang jadwalnya tesnya tuh bulan Mei Pak. Tapi kan sebelum tes itu ada proses tuh Pak. Ada pengumuman, ada juga seleksi administrasi. Yang nanti mungkin kita akan tahap itu ya. Iya, jadi nanti itu bulan Mei udah tes Pak, karena kalau kita mundur lagi sepertinya khawatir nggak keburu gitu Pak untuk menyelesaikan amanat yang diberikan kepada kami gitu. 2,3 juta itu ya. Iya, jadi kemungkinan Maret udah pembukaan pengumuman lah. Jadi teman-teman udah harus persiapan nih apa-apa dokumen yang harus disiapkan. Nanti teman-teman mengupload ke dalam sistem seleksi kami dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Nanti kalau dia lulus administrasi baru akan muncul jadwal pelaksanaan Pak. Nah itu yang Pak Presiden menyampaikan tesnya bulan-bulan Mei itu setelah mereka lolos di 2 fase itu Pak John. Mas David, ya. Ya Mas David. Oh, berarti saya perlu minta penegasan aja. Berarti dia melalui 2 fase itu tes pertama bulan Mei. Tadi kan baru bilang ada 3 tahap itu. Betul. Itu berarti untuk tes itu terakhir itu bulan Mei itu ya? Iya, jadi bulan Mei itu udah istilahnya udah tes pakai CAT Pak. Jadi mereka sudah clearance di posisi seleksi administrasi lah. Dan untuk PNS kan ada semasa sanggah juga Pak. Jadi seandainya nanti ada PNS yang calon PNS itu yang tidak memenuhi syarat, dia ada kesempatan untuk menyanggah, dan itu timelinenya nanti juga akan kami terbitkan Pak, jadwal pelaksanaannya itu dari mulai pengumuman terus sampai SKB-nya Pak gitu. Jadi beberapa tahap sampai nanti penetapan NIP-nya pun akan kami terbitkan. Jadi tahapan-tahapan sama seperti di tahun 2023 kemarin Pak. Informasinya berarti ada di sistem seleksi calon aparatur sipil negara ya Pak? Betul, Ya? di portal SSCASN Pak. Oh, SSCASN. Pak Nanang mungkin ada yang mau disampaikan untuk masyarakat mungkin atau untuk warga yang mau mendaftar begitu untuk mempersiapkan dokumen atau hal-hal lain supaya ya lebih oke lah ya untuk persiapan Jadi CSN. paling tidak dia untuk administrasi dia tidak bermasalah lah kira-kira. Baik Bang David, Bang John. Jadi memang seleksi administrasi itu adalah seleksi dokumen Pak. Jadi kita membaca dokumen itu melalui sistem gitu. Jadi pastikan dokumen yang di-upload itu scanannya bisa dibaca gitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua juga keabsahan Pak. Keabsahan dokumennya. Terus tentunya sistem ini jangan dimanipulasi lah. Kadang-kadang ada ijazah nih diganti-ganti gitu Pak. Terus di-scan, diganti lagi. Nanti itu unsurnya udah pidana tuh Pak kayak gitu. Ya, betul. Pemalsuan dokumen ya. Iya, jatuhnya pemalsuan dokumen. Kami ranahnya di administrasi sebetulnya. Dan yang paling penting satu Bang John, belajar Pak. Iya, belajar dan berdoa Pak. Itu penting tuh Pak. Kaget lah dia belajar. Sama doa mertua juga penting Pak. Sekalian untuk martabak ya Pak. Iya. Baik, Pak Nanang, terima kasih banyak untuk Sami-sami. waktunya. Hatur Sudah nuhun. bergabung di Ya. obrolanbisniskompas.com. Terima kasih banyak. Selamat Siap, sore, Pak sama-sama Nanang. Mas David, Pak John. Sampai ketemu kembali. Sama-sama. Nah, itu tadi tuh Bang John, informasi dari Pak Nanang ya, langsung A1. Ya, langsung A1. berarti. Itu valid banget. Sangat valid. Oke, saya mau join sama yang Mas Dav. Mantap, bertua tadi. Ini